Legenda Situ Bagendit. Dahulu kala, di sebuah desa subur yang dikelilingi sawah dan perbukitan hijau di wilayah Garut, Jawa Barat, hiduplah seorang wanita kaya raya bernama Nyi Endit. Ia adalah satu-satunya orang yang memiliki kekayaan berlimpah di desa itu. Lumbung padi besar, perhiasan emas, kain sutra, dan banyak budak yang melayaninya. Namun, meski hidupnya mewah, Nyi Endit sangat pelit dan sombong. Ia tak pernah membantu orang miskin. Bahkan, sekadar memberi sedekah pun ia enggan. Setiap hari, ia justru menghina rakyat yang kesusahan. Di musim panen, saat para petani kekurangan beras dan meminta pinjaman, Nyi Endit berkata, "Hah, rakyat miskin itu menyebalkan. Mereka hanya datang untuk meminta. Tak ada satupun dari mereka yang pantas mendapat hartaku. Pergi kalian, aku tak punya apa-apa untuk pengemis sepertimu." Ia lebih memilih menyimpan berasnya hingga busuk daripada membaginya. Nyi Endit memang terkenal kikir. Ia tidak pernah mau berbagi, walaupun lumbung padinya penuh hingga meluber. Bahkan, tetangga yang sakit pun ia tolak mentah-mentah. Rumahnya tinggi dan megah, menjulang seperti istana kecil di tengah desa yang sederhana. Suatu hari, datanglah seorang nenek tua berpakaian lusuh ke rumah Nyi Endit. Tubuhnya kurus, rambutnya putih, dan jalannya tertatih-tatih dengan tongkat kayu. "Nyi Endit, tolong beri aku sedikit air dan nasi. Aku sudah beberapa hari tidak makan," katanya lirih. Nyi Endit yang sedang duduk di teras rumah mewahnya menatap tajam. "Nyi Endit, tolong beri aku seteguk air dan sesuap nasi saja." "Apa? Kau berani mengemis di rumahku? Pergi sana, jangan kotori halamanku. Dasar pengemis kotor." Ia bahkan menyuruh para pelayannya mengusir si nenek tua dengan kasar. Dengan hati remuk, si nenek pun pergi. Ia berkata, "Ingatlah, kesombongan akan ditelan bumi, keserakahan akan tenggelam dalam air." Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka pun memberi sedikit makanan kepada nenek tua tersebut secara sembunyi-sembunyi. Setelah kenyang, sang nenek memandang desa itu dan berkata lirih, "Ingatlah, keserakahan dan ketamakan akan berbuah bencana. Mereka yang menolak memberi saat berlebih akan kehilangan segalanya." Setelah berkata demikian, si nenek berjalan pelan meninggalkan desa. Tapi, anehnya, sejak kepergiannya, langit mendung tiba-tiba datang. Padahal sebelumnya cuaca cerah. Malam itu, petir menyambar-nyambar. Hujan turun deras sekali tanpa henti. Angin berhembus kencang, menerbangkan atap-atap rumah. Sungai kecil yang mengalir di pinggir desa meluap, dan tanah mulai retak-retak. Keesokan harinya, air mulai menggenangi jalanan desa. Penduduk panik dan berlarian menyelamatkan diri. Mereka mengungsi ke dataran tinggi, membawa apa saja yang bisa diselamatkan. Sementara itu, Nyi Endit tetap berada di rumah besarnya. Ia tak percaya bahwa air akan sampai ke tempat tinggalnya yang megah dan tinggi. Air ini hanya akan membasahi desa kotor itu. "Rumahku kokoh, aku aman," katanya sombong. Namun, air terus naik. Sawah, rumah, jalan semuanya tenggelam. Akhirnya, rumah Nyi Endit pun ikut terendam. Ia mencoba menyelamatkan barang-barang berharganya. Perhiasan, emas,
kain-kain mahal, tapi terlalu banyak. Ia memanggil para pembantunya. Namun, semua sudah pergi menyelamatkan diri. Saat hendak kabur, tubuhnya terasa berat. Perhiasan dan harta yang ia genggam justru membuatnya sulit bergerak. Air mencapai pinggang, lalu dada, dan akhirnya kepala. Ia berteriak, "Tolong, tolong aku, ambillah hartaku. Asal aku selamat." Namun, sudah terlambat. Ia terseret arus bersama semua hartanya. Dalam sekejap, seluruh desa lenyap dan berubah menjadi danau besar. Ketika hujan berhenti, matahari muncul dari balik awan dan langit cerah kembali. Namun, desa itu sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah sebuah danau luas dan dalam, berair jernih. Orang-orang menyebutnya Situ Bagendit, yang berarti danau tempat Bagendit tenggelam, nama panggilan untuk Nyi Indit. Konon, jika malam hari datang, beberapa orang percaya bisa melihat bayangan perempuan menangis di tengah danau sambil memanggil harta-hartanya. Situ Bagendit kemudian menjadi peringatan bagi generasi ke generasi bahwa kesombongan, keserakahan, dan ketidakpedulian terhadap sesama hanya akan membawa malapetaka. Pesan, moral, legenda Situ Bagendit bukan hanya kisah tentang bencana alam, tapi sebuah peringatan moral bahwa kekayaan tanpa kepedulian adalah sia-sia. Jangan meremehkan orang yang membutuhkan. Kebaikan kecil bisa menyelamatkan, sedangkan kejahatan kecil pun bisa mendatangkan bencana. Ketika seseorang terlalu mencintai harta, ia bisa tenggelam oleh hartanya sendiri. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share channel ini ya.